Umar bin Khattab pernah berkata seperti ini, aku tidak takut sesuatu hilang daripadaku, karena aku tahu selain takdirku maka tidak akan pernah menjadi milikku. Aku pun tidak gelisah dengan sesuatu yang aku miliki kemudian aku kehilangannya. Kenapa? Karena aku tahu sesuatu yang bukan jadi milikku bagaimanapun tidak akan pernah menjadi milikku. Begitu sebaliknya, aku tidak pernah risau dengan apa yang belum aku dapatkan saat ini, karena aku yakin kalau itu semua akan miliki maka akan datang dengan cara apapun. Santai aja, ikhlaskan, relakan. Kalau bukan punya kita maka akan hilang, kalau tetap punya kita maka akan datang ke kita. Urusan rezeki, Ustaz, dulu saya pernah kerja di sana, sekarang nggak bisa kerja di sana, kenapa saya resign, begini. Tenang, kalau rezekinya buat teman-teman nggak akan hilang dalam kehidupan teman-teman. Ustaz, aku teh sama dia teh menik kumahanya love pisan. Di dia tuh aku abit teh disimpan foto ijazahna teh. Dari TK, SD, SMP, SMA dikumpulkan ku abit teh. Terus kumaha, aduh nih hal teh pisan, kamari dapat kabar dia teh mau nikah sama teman saya. Sakit. Di mana? Di dia. Teman-teman tenang. Memang begitu. Kalau bukan akan jadi milik kita, nggak akan pernah jadi milik kita kok. Terus kumaha, ikhlaskan aja, relakan saja. Pernah dengar nggak kisahnya Ummu Sulaim dengan Abu Thalhah radhiyallahu anhu? Belum dengar? Mau saya ceritakan? Yang membuat orang gak bisa ikhlas itu adalah takut dicela, takut dihina, takut dibully, takut direndahkan. Penilaian orang. Coba saya mau tanya, kalau teman-teman dihina sama orang, senang atau sedih? Nah, itu salah persepsinya. Kalau ada orang yang merendahkan kita, kalau ada yang mencela kita, harusnya kita senang. Kenapa? Di saat itu Allah sedang meninggikan derajat kita. Ahilman malah pengen kalau ada orang yang ngebully saya, ngehina saya, mencaci maki saya, gak apa-apa. Kenapa? Di saat itu Allah sedang menggugurkan dosa-dosa saya. Jadi kalau teman-teman sekarang banyak yang mencela teman-teman, yang menghina teman-teman, gak apa-apa, itu bagus. Kenapa? Karena biasanya orang akan kelihatan titik nadirnya sebagai seorang manusia saat dia tahan dengan ujian, saat dia tahan dengan dicaci maki. Bukankah Rasul itu menjadi seorang yang sangat luar biasa menyikapi kehidupan karena beliau begitu banyak yang membencinya? Bahkan saat beliau lahir pun sudah dibenci, beliau jadi anak-anak pun sudah dibenci, saat tumbuh dewasa pun dibenci, bahkan saat mau hijrah menyampaikan kebaikan pun dibenci. Ternyata Masya Allah, kesabaran Rasul saat dicela, dibenci itulah yang merubah karakternya menjadi karakter yang paling kuat dalam kehidupan. Maka mohon maaf kalau tiga hal ini, senang dipuji, kemudian senang urusan dunia, kemudian takut dicela, teman-teman hilangkan, maka teman-teman akan dapat kategori yang namanya ikhlas. Ikhlas itu memang berat, tapi itulah cara pertama untuk teman-teman bisa menghapus jejak masa lalu. Ingat ya, Umar bin Khattab pernah berkata seperti ini, aku tidak takut sesuatu hilang daripadaku, karena aku tahu selain takdirku maka tidak akan pernah menjadi milikku. Aku pun tidak gelisah dengan sesuatu yang aku miliki kemudian aku kehilangannya. Kenapa? Karena aku tahu sesuatu yang bukan jadi milikku bagaimanapun tidak akan pernah menjadi milikku. Begitu sebaliknya, aku tidak pernah risau dengan apa yang belum aku dapatkan saat ini, karena aku yakin kalau itu semua akan miliki maka akan datang dengan cara apapun. Santai aja, ikhlaskan, relakan. Kalau bukan punya kita maka akan hilang, kalau tetap punya kita maka akan datang ke kita. Urusan rezeki, Ustaz, dulu saya pernah kerja di sana, sekarang nggak bisa kerja di sana, kenapa saya resign, begini. Tenang, kalau rezekinya buat teman-teman nggak akan hilang dalam kehidupan teman-teman. Ustaz, aku teh sama dia teh menik kumahanya love pisan.
Di dieu tuh aku abi teh disimpen foto ijazahna teh. Dari TK, SD, SMP, SMA dikumpulkeun ku abi teh. Terus kumaha? Aduh, nih hal teh pisan. Kamari dapat kabar dia teh mau nikah sama teman saya. Sakit. Di mana? Di dieu. Teman-teman tenang. Memang begitu. Kalau bukan akan jadi milik kita, nggak akan pernah jadi milik kita kok. Terus kumaha? Ikhlaskan aja, relakan saja. Pernah dengar nggak kisahnya Ummu Sulaim dengan Abu Thalhah radhiyallahu anhu? Belum dengar? Mau saya ceritakan? Oh, ini banyak banget kisah harian ini. Baik, Ummu Sulaim itu perempuan yang cantik di kota Madinah. Cantik. Ya cantiknya nggak jauh lah sama yang di sini. Ya, nggak jauh banget tapi nggak jauh. Ummu Sulaim. Terus gimana Ustadz? Banyak gak yang suka sama dia? Pasti. Nalurinya begitu. Kalau perempuan cantik pasti banyak yang suka. Banyak. Semua laki-laki di kota Madinah itu suka dengan Ummu Sulaim. Masya Allah. Sampai di antara laki-laki yang suka itu ada seorang laki-laki yang Ummu Sulaim juga suka. Siapa itu? Abu Thalhah radhiyallahu anhu. Abu Thalhah. Tapi gimana Ustadz? Apakah Abu Thalhah juga cakep? Mohon maaf. Di antara banyak pemuda itu, Abu Thalhah termasuk pemuda yang ganteng. Jadi Ummu Sulaimnya gelis, Abu Thalhahnya ganteng. Cocok gak kira-kira? Cocok. Nu kieu mah mau diomongkeun moal. Kan kadang-kadang kita mah kalau ada pasangan yang jomplang teh diomongkeun ke orangnya. Yang perempuannya cantik, yang laki-lakinya teh diasa kumaha gitunya, kuleuh hidup hidung. Kadang-kadang orang teh kan kudu mikir apakah jadi dosa buat orang lain atau tidak. Dosa apa jadi mengundang gibah atau enggak gitu. Jadi kudu pas deh diomongkeun kadang-kadangnya. Wis tinggal di jelema naon gitu daripada yang si eta mending jeung urangnya. Nah, punten ya. Ada enggak yang sering begitu di sini? Hati-hati, dia lebih hebat dibanding antum. Kenapa? Karena dia membuktikan perempuan cantik mau sama dia, sedangkan antum GGM. Ganteng-ganteng mubazir. Jadi punten lah nu can nikah mah tetep we rek seganteng-ganteng